Halo teman-teman semua, kembali lagi di market update ya. Di hari ini teman-teman ya update dari market sebelumnya ya dari outlook kita sebelumnya di mana kemarin kita memproyeksikan harga emas memantul di area sini ya untuk area of interest pertama kita teman-teman. Tetapi ya harga cuma turun sebentar dan mengenai break even kita ya. Dan saat ini market sudah masuk ke area sell zone kita yang lebih tinggi pada bearish market structure-nya. Ya, jadi di sini teman-teman kita mulai dulu dari briefing bahwa hari ini teman-teman market dari XAU USD resmi memasuki kuartal kedua ya yang dimana di awal kuartal market bakalan bergerak sangat volatile teman-teman, dampak dari rebalancing atau ya dari purchasing para investor-investor besar dan juga smart money teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat nanti beberapa hari ke depan marketnya itu bergerak sangat kencang ya, teman-teman wajib pahami bahwa market di awal kuartal itu bergerak dengan volume yang besar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dampak dari hal tersebut apa? Dampak dari hal tersebut ke money management teman-teman. Teman-teman bisa ya antisipasi dengan mengurangi ya lot size ya atau memperkecil lot sizing teman-teman. Karena market di awal kuartal itu bakal spike up atau spike down itu sangat cepat teman-teman. Terus yang kedua, teman-teman wajib banget ya gunakan yang namanya pattern atau ya setup andalan yang teman-teman sudah ketahui bahwa probabilitasnya ini bagus. Jadi untuk awal kuartal, untuk teman-teman coba ya teknik trading yang baru, itu saya tidak sarankan. Kenapa? Karena pergerakan yang volatile tadi. Kita fokus dengan setup-setup andalan kita aja, double top, ya double bottom, ya terus apa fair value gap, apapun lah itu yang teman-teman gunakan, inverse fair value gap, itu teman-teman fokus ke sana aja dulu. Ya nanti ketika marketnya sudah masuk ke pertengahan kuartal ya atau misalnya bulan-bulan 4 pertengahan, teman-teman boleh coba teknik-teknik trading teman-teman yang ingin teman-teman cobai gitu loh. Ya sebelum itu terjadi, teman-teman wajib pahami dulu bahwa di hari ini adalah awal kuartal dari kuartal kedua, teman-teman. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita di video kali ini, saya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa Bisa Trading memiliki komunitas trading di Telegram. Untuk linknya ada di deskripsi video ini teman-teman, lengkap dengan ebook gratis kita ya mengenai mastering price action trading. Jadi untuk teman-teman ya yang mau belajar price action trading lebih dalam, teman-teman wajib banget ya masuk ke komunitas kita karena di sana saya sudah sediakan ebooknya. Ya jadi teman-teman bisa belajar. Dan untuk rekomendasi broker, ya kita juga punya teman-teman. Ya kita punya rekomendasi broker yang sudah ada 22 tahun di Indonesia. Ya langsung diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Oke, ya jadi untuk teman-teman yang mau coba ya trading dan dananya aman, teman-teman boleh coba rekomendasi broker kita seperti itu. Oke, so kita akan bahas dulu dari US dollar teman-teman. US dollar ini masih berada pada bullish structure-nya, yang dimana marketnya teman-teman itu masih membentuk swing high, dan juga ya swing low yang ini belum di break. Ya, maka besar kemungkinan marketnya ini masih berada pada bullish momentum untuk US dollar. Faktor yang mempengaruhi US dollar bullish adalah yang pertama adalah inflasi tinggi di Amerika. Kita sama-sama tahu teman-teman, inflasi di Amerika itu sedang tinggi, 3,75%. Yang ini memberikan dampak bahwa The Fed bakalan tahan suku bunga. Ya, mengenai ekspektasi pemotongan suku bunga di tahun ini itu turun drastis teman-teman. Ya, dan saat ini para investor lebih optimis The Fed bakalan tahan suku bunganya. Terus yang kedua, ada higher time frame bullish structure di US dollar ya di DXY-nya seperti ini ya. Dan yang ketiga itu ekspektasi rate cut tadi teman-teman. Yang ini ya kalau kita gunakan sebagai indikator kita untuk trading teman-teman, ini menunjukkan sebenarnya ya XAU USD bearish. Ditambah lagi ya, ditambah lagi kalau kita masuk ke Bloomberg, mayoritas saham-saham global itu mengalami risk on teman-teman. Ya kalau misalnya saham global itu risk on, maka juga besar kemungkinannya XAU bearish. Sebenarnya secara data dan juga sentimen, XAU ini masih berada pada bearish momentumnya. Tetapi kita sebagai trader retail tidak bisa langsung entry sell ya, langsung tek entry sell gitu loh. Kita nggak lihat yang namanya konfirmasi, kita nggak lihat yang namanya price action langsung entry sell. Memanfaatkan data fundamental aja, tidak bisa teman-teman. Kita harus ya menyelaraskan antara fundamental dan juga price action trading. Ya, selain itu teman-teman bisa lihat juga
di hari ini ada beberapa data ekonomi yang akan dirilis seperti ADP non-farm employment change sampai ke ISM manufacturing prices ya. Yang besar kemungkinan di hari ini bakalan good for USD atau setidaknya stabil teman-teman. Kalau kita lihat sebelumnya Chicago PMI walaupun dia turun, turunnya ini tidak terlalu jauh guys ya. Turunnya ini tidak terlalu jauh. Begitu juga JOLTS job opening ya, turunnya juga tidak terlalu jauh. So besar kemungkinan di hari ini ya data ekonomi Amerika itu setidaknya ya stabil atau good for USD. Yang ini bakal membuat ekspektasi mengenai pemotongan suku bunga ya menurun dan untuk holding rate itu tetap tinggi. Oke? Ya. Jadi kalau kita bermain di data fundamental teman-teman dan data ekonomi ini harusnya seperti itu ya. Jadi data-data ekonomi Amerika itu masih stabil, inflasi masih tinggi dan besar kemungkinan The Fed tahan suku bunga. Oke? Yang ini berikan kita ya indikasi bahwa US dollarnya masih bullish ya. Kalau US dollarnya bullish, maka XAU-nya besar kemungkinan bearish teman-teman. Dan untuk hari ini saya ya update lagi mengenai area kita teman-teman. Yang ini adalah area sell zone pertama kita. Terus yang kedua itu ada di sini. Kenapa harus di sini? Di sini adalah area sell zone berdasarkan FOMC kemarin. Jadi kalau teman-teman lihat FOMC tanggal 19 Maret itu terjadi di pola market ini. Ya, jadi kita punya dua area untuk entry sell di hari ini teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya nanti marketnya ini respect ya area sell zone pertama kita breakout dari open marketnya ya teman-teman bisa manfaatkan targetnya ke bawah sini. Oke? Ya atau misalnya nanti kalau nih ya kalau misalnya area resistance ini di break, maka teman-teman bisa manfaatkan short term buy-nya ya sampai sell zone kita yang kedua. Seperti ini. Nah, nanti kalau sudah sampai sell zone kita yang kedua, teman-teman bisa cari ya momentum sell double top-nya untuk target ke 4.600. Seperti itu. Ya, kenapa saya sampaikan bahwa area resistance ini di break, dia bisa naik ke atas, kita bisa lihat dari yield-nya ya. Yield Amerika itu sedikit mengalami penurunan ya, tetapi dolarnya masih kuat ya. Turunnya ini pun bukan turun yang drastis teman-teman dan ETF inflow-nya pun bukan ETF inflow yang besar ya. Jadi besar kemungkinan juga ya kenaikannya juga terbatas sampai ke sell zone kedua kita. Seperti itu. Dan mengenai update market lanjutan, ya saya akan berikan di komunitas. Ya, jadi untuk kalian yang mau dapat informasi lebih cepat ya dan update lebih cepat, teman-teman boleh masuk ke komunitas kita. Ya, di sana juga ada ebook gratis dan kalau teman-teman mau trading lebih nyaman, dananya aman, ya diawasi langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, teman-teman boleh ya coba rekomendasi broker kita. Semuanya saya berikan di deskripsi video ini, teman-teman. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.